Ya. Jadi sisa waktu saya 2 tahun ini akan betul-betul akan saya manfaatkan. Ya. Untungnya apa sih? Untungnya ya nuwun sewu, untungnya masyarakat semuanya tidak rugi lah gitu aja. Untuk biaya itu mendatangkan gubernur, mendatangkan bupati itu sama saja. Oh ya sudah, nanti kita pertimbangkan apa gubernur, apa bupati. Nanti ketemu dengan direkturnya sana, pabrik sana. Saya mau hutang. Saya mau hutang. Saya berani hutang. Jadi nuwun sewu, memang sampah itu ya konotasinya bau, kotor dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau sampah itu selalu setiap hari diolah, kan nanti juga tidak akan bau. Merealisasikan ekonomi sirkular. Jadi dari sampah bisa menjadi kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Roban TV bersama saya Aris Apriyadi. Dan kali ini kita mau ngobrolin yang lagi viral nih, untuk khususnya di Kabupaten Batang. Ada salah satu desa di Kabupaten Batang, Kecamatan Tersono. Itu kebetulan pas desanya juga Desa Tersono. Ini coba mengaplikasikan, merealisasikan ekonomi sirkular. Jadi dari sampah bisa menjadi kuliner. Kalau dipikir secara logika, sampah bisa berdampingan dengan kuliner. Ini seperti apa? Saya belum bisa menggambarkan. Saya bareng bersama Pak Kades Tersono. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Kades sehat? Alhamdulillah sehat. Kesibukan selain menjadi Kades, ada bisnis lain apa lagi nih Pak Kades? Sementara tidak ada, fokus untuk bisnis pribadi tidak ada. Fokus membangun desa aja ya. Fokus membangun desa. Siap, Pak Kades. Boleh dikenalkan nih nama Pak Kades sinten? Nama Abdul Mukti, masih seperti yang dulu. Siap, Pak Kades Abdul Mukti. Beliau ini menjabat sebagai Kades sudah berapa periode Pak? Dua periode ini ya Pak Kades. Berarti masih bisa satu lagi dong? Iya, tapi usia yang sudah. Oh gitu ya. Ya, oke. Sekarang 67. Sudah 67 di periode kedua ini ya. Oke, Pak Kades. Ini saya pengen ngobrol nih. Desa Tersono ini kan lagi viral nih karena ada pengolahan sampah di situ dan kemudian akan ada kuliner juga di lokasi yang sama. Logikanya sampah biasanya kan ada laler yang kotor-kotor. Loh kan justru ada kuliner seperti itu. Nah ini memang seperti apa bisa diterangkan Pak Kades? Kita berencana untuk sampah ini berintegrasi. Memang betul. Sampah ini di samping nanti sampah dibuat kompos, di samping sampah dibuat kompos, nanti kita sampah itu dijadikan makanan maggot, nanti kita olah menjadi makanan maggot. Maggot itu nanti digunakan untuk pakan ternak dan pakan ikan. Alhamdulillah, insya Allah di sini juga akan ada dibangun perikanan dan peternakan. Ini yang sedang kita bangun ini adalah untuk peternakan entok. Oh ini, bangunan ini berarti untuk entok ini. Alhamdulillah kami kumpulkan peternak entok yang ada di kampung-kampung agar tidak mengganggu masyarakat di kampung. Saya kumpulkan, nanti kita usaha di sini dijadikan satu. Ini ada 20 anggota. Oh berarti sudah terbentuk itu? Sudah terbentuk, anggotanya itu sudah terbentuk. Ada 20 anggota yang ini nanti kita buatkan beberapa kandang. Nanti kita pelihara entok di sini. Ya, berarti rencana yang untuk entok yang ini? Iya, yang ini. Ini itu sana yang entok. Nah, terus nanti yang sana nanti kita buat tanaman-tanaman seperti kangkung, bayam dan sebagainya. Sayur-sayur mayur lah. Itu juga bisa mendukung ketahanan pangan juga. Yang di sana itu sudah itu ada jagung, ada duren itu ya. Duren ini. Itu ada pohon duren itu. Ya, pohon duren itu sudah mulai ditanam lagi. Sudah ditanam. Oke. Pohon duren. Kemudian kolam-kolam ini. Kolam ini ada berapa kolam ini? Yang nantinya khusus untuk ikan. Untuk ikan. Jadi nanti komplit nih di sini ada ikan, ada peternakan, ada sayuran, ada buah-buahan. Nah, sawahnya pertaniannya nanti agak terpisah. Jadi nanti komposnya itu kita uji coba di sawah ini. Berarti di seberang jalan ini juga masih ada.
Ya, masih. desa ini Ya. tanah desa ya? Ini tanah kas desa. Tanah kas desa itu di seberang jalan juga masih Juga tanah. masih ya. Itu kan saya lihat ada terowongan tuh di situ, Pak. Ya, Kades. ya, Oh, betul, betul. Kalau lihat, kalau aksesnya ke sana nanti bisa lewat terowongan misalkan lebih Nah, asik itu lagi, nantinya nanti biar nanti oleh arsiteknya nanti kita kita buatlah Oke, sedemikian rupa. siap. Kalau jenis peternakannya selain mentok apa lagi nih, Pak Kades? Sementara saya mentok dan bebek dulu. Hmm, Nah, agar tidak tercampur dengan yang lain, mentok dan bebek saja. Oke, berbicara substansinya adalah sampah. Sampah. Kemudian bagaimana nih caranya untuk membuat, karena rencana Pak Kades kan akan ada kuliner juga di sini. Iya, iya betul. Kuliner kemudian berdampingan dengan sampah seperti itu. Ah, Itu gimana caranya untuk menjaga itu biar tidak ada lalat, biar baunya tidak itu sudah ada taktisi khusus ya? ada. Ini memang ada tim khusus yang menangani masalah sampah itu tidak akan bau. Kalau sudah setiap hari diolah. Iya. Alhamdulillah ini nanti sore juga kami akan sosialisasi kepada 6 desa tetangga. Iya. 6 desa tetangga itu ya saya ajak yang kemarin-kemarin 6 desa tetangga itu membuang sampah sembarangan, ada di sungai, ada di sawah. Nah ini saya ajak untuk membuang sampahnya nanti di sini. Oke, berarti di Tersono ini tidak hanya untuk satu desa nih jenengan aja, berarti bisa dimanfaatkan untuk 6 desa Tidak ada tetangga. artinya kalau desa saya bersih tapi tetangga desa itu kotor, kan tidak ada artinya. Haji. Ya, harus. Siap. Berarti nantinya 6 desa tetangga juga akan diprosesnya di sini. Termasuk pasar. Bahkan yang kemarin pasar juga nanti larinya ke sini. Pasar ke sini. Yang kemarin sore daftar saja itu dari Pasar Limpung. Oh, sudah mendaftar. Pasar Limpung itu daftar, mbok saya diikutkan gitu loh. Oke. Daftar ya. Coba nanti. Makanya nanti sore akan saya rembuk, kita sosialisasikan untuk sampah ini agar ya nuwun sewu lingkungan kita itu bersih. Oke. Saya ingat ketika saya kecil dulu, beras Tersono itu beras yang terbagus. Ya. Beras yang terbagus, nomor 2 setelah Delanggu. Beras Tersono itu beras terbagus nomor 2 setelah Delanggu. Ini memang diakui oleh Bapeda Jawa Tengah, diakui oleh Undip. Karena pada tahun 2015 itu saya kedatangan tamu dari Malaysia, 2 profesor datang ke sini hanya untuk meneliti kalau beras Tersono itu beras yang bagus. Sehingga saya iman-iman sekali, saya kehilangan. Tapi kita tidak mempunyai, tapi saya merasa kehilangan. Ikon kita beras yang bagus, hilang tapi kita tidak merasa kehilangan. Nah ini akan kami kembalikan. Kalau nanti sungai-sungai sudah bersih, sawah-sawah sudah bersih, kompos nanti bisa nuwun sewu digunakan untuk pupuk organik dan lain sebagainya. Ini akan nanti tanah itu kembali seperti dulu. Kalau tanah itu kembali seperti dulu, ya kualitas berasnya otomatis akan kembali lagi seperti dulu. Kalau boleh tahu nih Pak Kades, disepil sedikit rencana nanti untuk pengolahan sampahnya berarti di mana Pak Kades? Ini gedung ini. Gedung ini untuk pengolahan sampah. Yang ini atau yang sebelahnya? Yang sebelahnya. Yang sebelah, kalau ini kan cuma istirahat. Oh, yang sebelahnya. Ya. Tempat istirahat. Berarti yang untuk pengolahan sampahnya nanti di situ. Di situ. Itu ada berapa mesin rencana nanti untuk melakukan pengolahan itu? Rencana itu yang pertama adalah mesin pemilah dulu. Ya. Pemilah organik dan organik. Dan nanti yang organik itu pencacah, ada pencacah. Yang organik, yang basah bisa untuk makan maggot, nanti yang kering bisa digunakan untuk pupuk organik. Ini terus yang plastik nanti kita pisah. Yang plastik kemudian dimanfaatkan lagi untuk ya sementara ini yang plastik itu karena nuwun sewu resikonya luar biasa. Plastik itu kalau dibakar kan resikonya luar biasa. Sementara ini plastik ini kita kumpulkan, kita jual aja dulu. Baru nanti kalau kita sudah ada teknologi yang membuat plastik itu dibakar resikonya sedikit, ya baru kita nanti. Ya, artinya berbicara dampak juga. Kita melakukan penyelesaian bakar plastik. Tapi hasil gas buangnya juga itu akan berdampak, berpengaruh juga kepada lingkungan juga, kurang bagus juga akhirnya. Betul seperti itu. Oke, berarti
produksinya lumayan berat itu loh Pak Kades. Kalau 6 desa tetangga dan 1 desa tersono berarti ada 7 desa nih. Kira-kira mumpuni nggak nih untuk alatnya Pak Kades? Nah, alatnya kira-kira mumpuni. Karena alat itu nuwun sewu ini kan sekitar setiap harinya itu ada berapa ton itu yang bisa diolah masuk ke sini. Ini saya perkirakan kalau 6 desa itu ini satu hari tidak ada 1 ton. 6 desa kan kita gilir. Desa A, B hari Senin, C, D hari Selasa. Nah terus ini hari Rabu, terus bergiliran terus seperti itu. Sehingga masing-masing desa itu bisa membuang sampah di sini 3 hari sekali. Ya. Masing-masing desa kan membuang sampah di sini 3 hari sekali. Ya. Yang sudah membuang hari Senin berarti Selasa dan Rabu tidak. Nanti Kamisnya buang ke sini. Ya. Tapi yang pasar kan setiap hari. Yang pasar kan harus dibersihkan setiap hari. Setiap hari. Masuk, ya. Jadi makanya sampah itu saya perkirakan yang dari pasar dan tambah 2 desa. Tambah 2 desa, bukan 6 desa tapi 2 desa setiap harinya ini mampu kita. Mampu. Ini kan bisa dikatakan real ekonomi sirkuler. Betul. Jadi dari sampah yang kemudian menjadi pupuk ya. Dari pupuk juga kemudian ada untuk pakan magot juga bisa untuk pakan ikan, ada pertanian betul. Pupuknya dalam satu lokasi yang luasnya berapa nih Pak Kades? Kalau yang ini 7.000 meter persegi. Nah iya, dalam satu lahan yang luasnya kawasan ini ya bisa merealisasikan itu, jenengan. Itu ide awalnya itu seperti pas dengan duduk lihat sampah, kemudian gerentes apa gimana Mas bisa menemukan ide seperti itu? Saya itu sejak saya menerima tamu tahun 2015 menerima tamu dari Malaysia itu saya tergerak hatinya. Saya tergerak. Tahun 2015 saya menerima tamu dari Malaysia yang menanyakan kualitas beras. Ini memang saya akhirnya tergerak dari itu ya. Berangkat dari itu ya. Makanya tahun 19 saya berusaha untuk sampah-sampah ini, tapi kan sampah ini dibuang ke TPA, kan ini kan tetap mengalihkan permasalahan. Di rumah bersih, tapi di TPS-nya masalah. Menumpuk lagi. Kalau di TPS-nya bersih, di TPA-nya bermasalah. Mesti seperti itu. Mesti seperti itu. Nah, kalau kita ada pengolahan, ini akan mengurangi. Ya sebetulnya kalau ya tidak usah setiap desa lah. Ada 10 desa bergabung menjadi satu membuat seperti ini. Sebetulnya insya Allah kalau 10 desa bergabung menjadi satu membuat tempat pengolahan sampah seperti ini, ya insya Allah desa-desa kita akan bersih dari sampah. Ya, kalau boleh diceritakan juga Pak Kades, untuk membuat sedemikian rupa itu kan pasti tidak sedikit anggarannya. Itu menggunakan anggaran dari mana Pak Kades? Saya memang menganggarkan dari dana desa, tapi dana desa hanya 200 berapa, hanya 200 berapa. Padahal untuk beli alat insineratornya aja sudah 100. Belum lagi mesin-mesin yang lain. Makanya kami komitmen, walaupun kami harus dengan hutang, kami datang ke Purwokerto, masuk ke Purwokerto, ketemu dengan direkturnya sana, pabrik sana, saya mau hutang. Saya berani hutang, tapi untuk kemaslahatan, bukan untuk pribadi. Saya berani hutang untuk kemaslahatan. Mantap. Ini sudah diperkirakan, ini kalau mesin datang, terus ini nanti jadi itu sekitar ya 700-an lah. Itu 700 running itu ya, sudah bisa berproduksi istilahnya. Bisa berproduksi. Nah ini kalau uangnya hanya 200 kan saya hutangnya ada 500 juta ya? Uang dari mana ya nanti kita pikirkan nanti. Bismillah untuk kemaslahatan aja. Niat ingsun untuk kemaslahatan. Pasti bisa lah. Bisa nanti ya. Bisa. Insya Allah bisa. Untuk pemasarannya pupuk sendiri kira-kira ada gambaran mau dipasarkan ke luar desa atau khusus saya akan mengembalikan tanah-tanah desa Tersono ini, kawasan Tersono. Kawasan Tersono itu tidak hanya desa Tersono. Di Tersono itu dilewati 3 sungai besar yang semuanya bermuara dari Gunung Prau. Di sebelah barat ada
Sungai Arus. Di tengah ada Sungai Belo, yang sebelah timur ada Sungai Lampir. Ini semuanya sungai besar. Muaranya ada di sana, yang nuwun sewu, kandungan mineralnya sangat tinggi. Bagus ini. Walaupun sekarang sudah tercemar dengan sampah-sampah. Tapi kalau kita kembalikan lagi seperti dulu, insya Allah ini luar biasa. Makanya uji coba saya ini, ya mohon maaf, saya itu kok dilalah, diparingi, tidak berpikiran tadinya saya diparingi diperpanjang 2 tahun. Oh iya, Nah, saya penambahan jabatan itu saya 2 tahun. Artinya 2 tahun itu kan jabatan yang melekat pada saya 2 tahun, termasuk upahnya bengkok. Saya bengkoknya kan diperpanjang 2 tahun, sehingga saya perkirakan bengkok yang masih bagus itu sekitar 5 hektar. Kalau yang lain belum, akan saya uji coba di bengkok dulu 5 hektar. Ini 5 hektar nanti ditanami dengan pupuk yang ada, pupuk yang ini. Ya tentu saja nanti bertahap. Pupuk kimianya seberapa persen, pupuk organiknya berapa persen. Ini kita bertahap. Kita buat nanti ya nuwun sewu percontohan. Ini. Jadi samplingnya ke bengkok bengkok desa aja dulu ya. Bengkok desa dan bengkok Pak Lurah saja. Bengkok saya. Bengkok Pak Lurah aja dulu samplingnya. Samplingnya. Insya Allah ini nanti akan berhasil. 5 hektar ini dengan pupuk yang nanti ini cukup. Pupuk yang kita produksi ini cukup insya Allah. Kalau itu sudah, baru kita mulai melakukan sosialisasi. Karena biasanya masyarakat, para petani juga kalau lihat kalau hasil kan, belum ada kalau udah lihat hasil kan baru tertarik mereka seperti itu. Dan pastinya harga jual nih nanti Pak Kades, harga jual kan harus bisa lebih murah harusnya makanya seperti itu. Banyak orang yang mengatakan, waduh beras organik. Tapi kan ya nuwun sewu, di luaran beras organik dan tidak organik, masyarakat kan sama saja, itu dianggapnya sama saja. Insya Allah lah nanti, insya Allah. Kemudian gambaran kulinernya nih, kalau kita melihat seperti ini hamparan, gambaran kulinernya bisa digambarkan ini oleh karena saya lihat kan ada apa nih namanya, kolam ikan, ada berapa nih, 1, 2, 3, ada 4 ya, ada 4 kolam. Nanti tambah lagi ini di situ. Kemudian kalau kuliner, kalau misalkan pas rame, parkiran paling penting. Kemudian parkirannya di sebelah mana, bisa digambarkan kan Pak Kades? Parkiran ada di atas. Oh, parkiran di atas sana. Nanti semua kendaraan ada di atas. Nanti kalau sudah diratakan kan bagus. Nah terus tempat kuliner nanti kita buat saung-saung. Oh, bentuknya saung nanti. Saungnya, termasuk yang masuk terowongan. Terowongan itu dimanfaatkan nanti. Nanti sebelah selatannya itu juga dibuat saung-saung nanti. Saung-saung. Menunya apa nih kira-kira? Karena ada kolam ikan di sini nih. Lah makanya ini kan apa nanti ikan bakar, apa ikan goreng? Ada beberapa pilihan nanti. Ada beberapa pilihan. Kalau yang datang keluarga, yang datang ke sini, keluarga, bapak, ibu dan anaknya yang datang, kalau mau masak sendiri silahkan, ambil ikan sendiri, dimasak sendiri, silahkan. Jadi yang misalnya silahkan ambil saung, ambil ikannya, timbang, terus dimasak sendiri, silahkan. Tapi ya kita tetap menyiapkan pembantunya. Belum tentu yang datang ke sini itu bapak dan ibunya itu bisa masak. Tapi itu termasuk edukatif juga, Pak. Jadi kalau saya misalkan bawa anak saya nih ke sini, ayo nak mancing. Ayo mancing. Habis mancing dikerok sendiri, diolah sendiri, dimasak sendiri, dimakan sendiri. Ini asik. Oke. Mantap. Berarti konsepnya sudah tergambar nih. Sudah tergambar. Kuncinya satu aja, karena berdampingan dengan pengolahan sampah, berarti proses pengolahan sampah ini memang harus betul-betul jangan sampai. Ya betul seperti itu. Kemudian kalau untuk sampah plastiknya ini kan nggak bisa langsung terkumpul kemudian langsung terjual, harus dikumpulkan dulu sampai layak untuk dijual. Misalkan tonasenya itu mau dikumpulkan di mana kira-kira untuk tidak menyebabkan bau? Nanti insya Allah sebelah barat itu di pohon-pohon itu, kalau itu sudah dibersihkan akan saya buatkan gudang. Nanti akan saya buatkan gudang.
gudang itu untuk pupuk, pembuatan pupuk organik, nanti biar diperam di sana, terus nanti untuk mengumpulkan plastik-plastik itu. Oke. Nanti insya Allah kita ada tempat, insya Allah kita ada tempat. Gambarannya running, untuk bisa running di tahun berapa nih Bang Ades? Nah ini saya berencana, saya berencana. Yang saya kaget ketika saya hari Minggu ke Purwokerto, hari Minggu itu saya ke Purwokerto. Hasil dari Purwokerto belum saya sampaikan kepada siapapun. Hari Rabunya saya dibel oleh Pak Asisten 1. Pak Asisten 1 ngebel, hasilnya dari Purwokerto itu apa? Padahal saya belum hasilnya, artinya nuwun sewu, saya pergerakan ke sana pun saya dipantau. Sudah termonitor ya. Saya termonitor. Yeah. Akhirnya setelah kita dongengan nuwun sewu dongengan dengan para pejabat, baik itu asisten maupun staf ahli, termasuk Pak Wakil dan lain sebagainya. Ini untuk launching nanti harapannya kalau mereka beliau-beliau ini launchingnya nanti Pak Bupati. Launchingnya Pak Bupati. Nah, kapan kalau nanti kita sudah siap. Nah, tapi nuwun sewu, setelah kami pertimbangkan, kami konsultasi dengan Semarang, sebaiknya gubernur. Seperti itu, teman-teman, sebaiknya nanti launchingnya gubernur. Untuk biaya itu mendatangkan gubernur, mendatangkan bupati itu sama saja. Oh ya sudah, nanti ini nanti kita pertimbangkan apa gubernur, apa bupati. Oke. Ya karena memang jenengan ini coba merealisasikan ekonomi sirkuler itu benar-benar tidak biasanya kan ada bisa terrealisasi di sampahnya di sini, nanti larinya ke sini, komposnya, ikannya, magotnya gimana. Ini enggak, ini kan dalam satu area. Hanya 7 meter per 7.000 ya, 7.000 meter persegi aja. Jenengan coba merealisasikan itu. Ini menurut saya memang luar biasa dan ini layak untuk bisa mendapatkan apresiasi ketika nanti sudah running. Kalau rencananya di tahun ini apa di tahun depan? Saya rencana tahun ini. Sebetulnya saya Januari kemarin saya sudah mulai melangkah. Seperti pohon-pohon itu sudah saya tanam bulan Januari. Tapi nuwun sewu, bulan Januari itu ekstrim hujannya. Hujan ekstrim. Hujan tidak henti-henti. Sehingga eksak di sini pun kejeblos. Ini saya tunda. Januari sampai bulan April saya tunda. Hujan masih saja. Karena tanah kayak gini ya. Kalau ada hujan lumayan mempersulit juga ya. Ini saja kan nuwun sewu sekarang sudah bulannya Juli. Tapi bulan Juli serasa Desember ini. Masih hujan terus. Masih hujan terus. Benar. Bulan Juli tapi serasa Desember masih hujan terus. Akhirnya ya nuwun sewu, kita ya bukan terbengkalai, tapi kan kita terganggu lah. Terganggu dengan nunggu dulu agak padat, agak kering, baru nanti bisa digarap lagi. Nah ini yang menjadikan kita agak terlambat. Kalau digarap pakai manual juga mau rampung kapan itu mau digarap secara manual seperti ini. Kalau dilihat ada pohon-pohon durian, berarti kan ada rencana juga nih ke depan. Ya kan, berbicara pohon durian itu kan bukan pohon yang satu kali buah kemudian dibabat. Ini kan bisa kayak di Pekalongan itu ada wisata petik durian, kemudian makan di tempat gitu. Itu bisa. Itu nanti ada gambaran ke situ juga kah? Saya juga ada gambaran ke sana. Ada gambaran. Paling tidak ya nuwun sewu, dengan pohon durian ada di sini ini menjadi daya tarik mereka. Akan menjadi daya tarik mereka. Insya Allah lah, insya Allah. Masuk durian saya menanam banyak apa enggak ada yang buah? Mesti ada yang buah. Siap. Saya beli bibit durian itu di Purworejo itu. Ini durian apa nih bibitnya? Musangking. Oh, durian musangking. Yang kuning banget itu ya, yang agak orange itu ya. Duriannya musangking. Ini berbicara keikhlasan nih akhirnya Pak Kades, karena umumnya kan kades-kades di luar daerah Batang itu kan yang masih baru, itu masih gencar-gencarnya melakukan pencitraan, membangun citra nih. Jenengan tadi mengatakan sudah periode kedua dan jenengan sudah mengakui usia untuk kedepannya lagi sepertinya sudah tidak ingin menjabat lagi. Apa masih ingin menjabat lagi Pak Kades?
Jadi gini, saya menyadari, saya usianya sekarang sudah 67. Iya. Sekarang sudah 67. Saya menyadari, kecuali pengkaderan dan sebagainya, nuwun sewu, kok koyo orang nguman-ngumani gitu loh. Iya. Tapi bahasa itu kan untuk pribadi saya. Iya. Untuk masyarakat masih banyak yang mendorong saya untuk maju lagi. Tapi nuwun sewu, saya tak istirahat dulu lah, tak istirahat dulu. Tapi sebelum saya istirahat, saya tak ninggali lah kepada masyarakat. Tak Makanya. ninggali, mbok menawa ini ada manfaatnya. Ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya. Saya tak ninggali kepada masyarakat hal-hal yang baik gitu loh. Ya. Jadi sisa waktu saya 2 tahun ini akan betul-betul akan saya manfaatkan. Ya. Untungnya apa sih? Untungnya ya nuwun sewu, untungnya masyarakat semuanya tidak rugi lah gitu aja. Iya. Tidak dirugikan. Ini Dan targetnya jenengan untuk mengembalikan beras itu tadi menjadi betul. kualitas nomor 2 ya kan? Saya pernah paparan di Bapeda Jawa Tengah. Saya pernah paparan di Bapeda Jawa Tengah. Tanah di Tersona itu ada 182 hektar. Itu yang Tanah lahan hijau, yang lahan hijau aja yang lahan hijau itu ada 140. Artinya yang pekarangan itu ada sekitar 42 hektar. Kalau sekarang sudah tambah karena adanya perubahan dan perumahan, ada Roismil dan lain sebagainya. Katakanlah 130 hektar saja itu sudah luar biasa. Kalau 130 hektar, 1 hektarnya bisa 5 ton saja, berapa ratus ton itu setiap kali panen. Berapa ratus ton. Ini saya pernah menghitung jelimet. Kalau misalnya 5 ton 1 hektar dikalikan 100 saja, waduh sudah luar biasa. Yang dibuat makan masyarakat Tersona itu ada sekitar 3.000 jiwa. Ya. Ada sekitar 3.000. Dari yang bayi sampai kakek nenek dan lain sebagainya itu makan sehari paling-paling tidak ada 3 kintal. Paling-paling tidak ada 3 kintal. Artinya kalau produksi masih sisa. Masih sisa. Kita masih sisa. Apalagi sawah kita itu bisa panen 3 kali dalam 1 tahun. 3 kali dalam 1 tahun. Ini luar biasa sebetulnya. Karena disampaikan Pak Kades tadi ada 3 sungai juga sih. Iya. Air memang lumayan mudah ya kalau di Tersona ini, Pak. Kami kalau ya penelitian kami bukan peneliti, kami bukan peneliti, tapi kita pernah uji coba. Dari 3 sungai Kaliarus lah katakanlah. Kaliarus itu di sebelah barat Kaliarus ada mengaliri desa Ngalian, desa Amongrogo. Yang di sebelah timur Kaliarus, desa Arjosari Barat, Tersono, Tanjung. Ini kan ada 5 desa yang bisa dialiri oleh Kaliarus. Ini ada 5 desa. Kali Belo yang di sebelah barat kali itu Arjosari Barat, Tersono, Tanjung sampai ke Keranggan. Yang di sebelah timur ada Mboja, Pujut, Harjowinangun Barat. Ternyata dari beberapa desa ini kita uji coba hasil panennya yang paling enak itu adalah beras dari Mboja, Pujut, Harjowinangun Barat. Setelah kita analisa gambaran sepintas saja, mengapa kok dari Mboja, Pujut, dan Harjowinangun Barat berasnya masih oke, masih enak, karena di sana sungainya tidak melewati kampung, sehingga tidak ada sampah yang menyangkut di sawah tersebut. Oh, itu menjadi faktor juga berarti ya? Iya, itu. Kualitas air jadi. Kualitas air kan menjadi kurang. Ini, jadi kali yang tidak melewati perkampungan, kalinya akan bersih. Dan itu fakta ya? Fakta. Fakta. Jadi 3 desa ini, ya nuwun sewu, kalau penebas paham 3 desa ini, pemetone gampangannya pemetone ini lebih tinggi, berasnya lebih bukan enak. Hanya dari rasa ya, bukan hanya dari rasa, pemetone sudah lebih tinggi dibanding dengan desa-desa lain yang sungainya melalui desa perkampungan. Seperti itu, Pak Kades ya. Iya, ini nuwun sewu dengan pengalaman di Pemalang dan lain sebagainya. Ini kalau dari jam 8 sampai jam 4 saja itu sudah sebetulnya
sudah mampu, tapi Ya. kan datangnya sampah itu kan tidak tentu. Iya. Seperti pasar, mestinya pasar itu datangnya sampah itu setelah pasar tutup, Tutup. baru dibersihkan, baru datang ke sini. Iya. Mungkin datang ke sini maghrib, Mm-mm. sampah pasar datang ke sini maghrib, kan tidak bisa malam diolah. Iya. Olahnya kan besok paginya. Besok pagi. Besok betul. paginya. Makanya jam 8 pun sudah bisa mengolah sampah karena sudah ada timbunan sampah semalam. Sudah ada timbunan sampah. Kalau desa-desa kan mungkin bisa. Oke. Mungkin bisa. Ya kalau sampah datangnya maghrib, kemudian berarti kan satu malam itu ada sampah numpuk tuh, Pak. Ada sampah numpuk. Berarti untuk kulinernya kalau misalkan udah jalan, kira-kira jam bukanya jam berapa? Makanya kita mencoba nanti bagaimana agar sampah yang menumpuk itu tidak berbau. Kita mencoba nanti. Kita coba. Sudah ada gambaran caranya mau seperti apa, Pak? Sudah ada gambaran-gambaran. Kita juga meniru di Pemalang dan lain sebagainya. Artinya sudah melakukan studi banding ya, dengan ya? Nah, studi banding saya tidak, karena yang dibandingkan tidak ada. Saya studi tiru, misalnya studi tiru. Iya. Nah, dibandingkan saya tidak ada. Saya sudah sampai ke Gresik, Iya. ke Gresik, ke Malang, Madiun, Kediri, saya sudah ke sana. Terus termasuk ke Pemalang, saya sudah saya lihat semua. Tapi saya silo kalau melihat ke sana-sana. Seperti di Banyumas. Banyumas bagus sana. Anggarannya aja sudah 67 juta, 67 miliar. 67 miliar? Ya bagus. Di Jombang yang sekarang, Jombang itu bagus sekarang. Anggarannya 113 miliar. Lah kita uang dari mana? Kita uang dari mana? Kita dana desa, sisanya bismillah, Pak. Ayo kita recehan kok, kita recehan. Ya sudah, semampu kita aja lah. Iya, tapi optimis. Kita optimis. Siap. Semampu kita aja lah. Semampu kita. Siap, matur suwun. Gitu, Pak Kades. Atas waktunya kita udah ngobrol-ngobrol seperti ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Kades ini bisa terrealisasi dengan baik. Dan kemudian apa yang sudah direncanakan ini bisa berdampak positif, khususnya bagi masyarakat, wabil khusus bagi kaum para petani. Seperti itu, Sobat Roban TV. Kapan-kapan kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang apa, bisa komen-komen di bawah. Terima kasih Pak Kades atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.